Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukron dengan NIM 202302102195. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari 5 studi kasus dari UAS Ekonomi Makro kelas Manajemen D. Di sini saya ingin menjawab studi kasus 1, pertanyaan nomor 1, yaitu menurut saya untuk Bank Indonesia menjaga stabilitas ekonomi cukup berhasil, tetapi dalam hal nilai mata uang dan suku bunga menurut saya gagal. Dilihat dari faktor pertumbuhan ekonomi dan SD yang dimiliki negara, tetapi nilai rupiah semakin melemah, itu merupakan kegagalan. Jawaban dari nomor 2 dari pertanyaan nomor 2 studi kasus nomor 1, yaitu inflasi yang dirasakan di Indonesia yaitu seperti harga BBM Pertalite pada tahun 2018 adalah 7.800 dan sekarang yang naik sekitar 10.000, yang berarti naik sekitar 29% dalam waktu 5 tahun. Jawaban dari studi kasus 2 pertanyaan nomor 1, yaitu mempengaruhi karena M2 money supply di Indonesia per tahun itu 8%, dengan inflasi 4%. Harusnya dalam 2023 UMR di Jakarta itu berkisar 6.100.000 jika ingin stabil terhadap inflasi dan peredaran uang. Akan tetapi UMR di Jakarta saat ini hanya 4,9 juta. Mengenai perubahan harga barang pada tahun 2018 terhadap harga ayam, yaitu pada 2018 harga ayam 28.000, sedangkan pada tahun 2023 ini harga ayam itu meningkat ke 32.000. Jadi per 5 tahun ayam itu meningkat sekitar 20-25%. Jawaban dari pertanyaan nomor 2, studi kasus nomor 2, yaitu mempengaruhi karena saat uang beredar bertambah semakin banyak, sedangkan nilai mata uang tetap karena menyebabkan inflasi yang menyebabkan nilai mata uang yang berkurang. Bukan itu saja yang menyebabkan inflasi, meningkatnya biaya produksi dan kekacauan ekonomi politik juga dapat menyebabkan inflasi. Jawaban dari pertanyaan nomor 1, studi kasus nomor 3. Yang pertama yaitu keterbukaan ekonomi di Indonesia memiliki kontribusi terhadap ekonomi Indonesia. Dari data di atas, sekitar 20% PDB Indonesia dari perdagangan internasional atau ekspor. 2. Dampak positif tentu terjadi pada lapangan pekerjaan dan peluang bisnis lokal. Contohnya terhadap lapangan pekerjaan memiliki potensi yang kuat seperti ekspor kelapa sawit sebesar 14,4 M USD. Tentunya ini membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar karena potensi ekspor sangatlah besar. Tentu perusahaan membutuhkan pekerja yang sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan perusahaan terhadap permintaan global. Jawaban dari pertanyaan nomor 2, studi kasus nomor 3, yaitu dengan surplus neraca perdagangan tentu membuat berita baik Indonesia karena APBN bertambah dengan signifikan. Ini juga berpengaruh terhadap nilai rupiah dengan USD yang tadinya dalam 3 bulan terakhir berada pada harga 15.800, sekarang turun ke angka 15.400. Namun pada harga barang menurut saya belum berdampak banyak karena hanya sedikit perubahan. Jawaban dari pertanyaan nomor 1, studi kasus 4, yaitu faktor yang mempengaruhi adalah jumlah pendapatan yang meningkat. Saat pendapatan meningkat, masyarakat lebih cenderung banyak belanja konsumsi ataupun jasa. Cara mempengaruhi ekonomi yaitu karena jika permintaan konsumsi masyarakat meningkat, produsen lebih banyak meningkatkan jumlah produksi. Jawaban dari pertanyaan nomor 2, studi kasus nomor 4, pemerintah seharusnya menerapkan regulasi untuk memancing investasi swasta masuk ke dalam proyek seperti regulasi perpajakan dan infrastruktur pemerintahan. Contohnya adalah yang pemerintah lakukan yaitu membangun ibu kota baru IKN yang sudah memancing 10 orang terkaya di Indonesia untuk berinvestasi. Jawaban dari pertanyaan 1, studi kasus nomor 5, yaitu saat suku bunga rendah dengan SP money supply 10% dan inflasi itu merupakan pilihan yang buruk untuk berinvestasi di deposito maupun reksadana, sehingga pada pemegang modal lebih mengutamakan pada sektor real daripada non-real. Dampak bagi ekonomi menurut saya lebih cenderung positif karena peredaran uang besar berjalan, tidak hanya dia mendapatkan suku bunga. Jawaban pertanyaan 2 dari studi kasus nomor 5, yaitu kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah menurut saya tidak meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi lebih menstabilkan ekonomi yang ada. Dampaknya adalah saat resesi harga barang tidak naik secara signifikan, tetapi hanya beberapa persen saja.